kepala. Kini aku bebas terbang menjadi kawan, bebas menari. Kini aku lepas dari semua aturan, bebas menikmati hati hidupku. Sekarang kita kedatangan sahabat, di mana ini adalah sahabat terdekat dari sosok yang nggak disangka-sangka telah meninggalkan mereka untuk selama-lamanya. Kita panggil, ini dia, Oji Saputra dan Dia Permata. Oke, terima kasih Kak Oji sama Mbak Dia udah hadir ke Brownies pastinya. Aku ada artikel dulu mau kita tanyakan. Apa artikelnya? Silakan. Kiki Fatmala wafat karena kanker paru-paru. Ini gejala dan tipe. Pertama kali denger almarhumah nggak ada itu dari media atau? Dari dia pertama kali ya. Kalau Mbak Dia dari? Saya nggak sengaja lihat IG-nya Kiki. Pas lagi kebetulan? Kebetulan banget, karena kan sebulan sebelumnya aku masih telepon-teleponan sama si Kiki kan. Nah terus pada saat itu hari pagi-pagi saya ngucapin ulang tahun dia. Sekilas saya ngeliat ada di feednya Kiki kok postingnya kayak gini. Awalnya saya nggak notice sama sekali, ini Kiki iseng banget ya, bikin apa sih ini? Setelah saya lihat loh, kok tanggal lahir kemudian strip hari ini gitu, berarti ini kan biasanya orang duka cita gitu kan. Terus saya baca, saya kaget banget, saya gemeteran, saya langsung WA Kiki, Ki ini apa? Gitu saya bilang gitu. Nah, kalau misalkan ini keluarga yang baca, tolong kasih informasi ke saya. Terus habis saya telepon baru Pak, telepon Oji. Nah itu aku kaget banget, dia telepon nangis-nangis gitu. Jadi aku kan baru bangun tidur cuma 1 jam gitu. Jadi malamnya itu heran banget ya, aku tuh nggak bisa tidur sampai pagi gitu ya. Udah gitu perasaanku tuh kayak melo gitu loh, dibilang sedih, tapi aku nggak ngerti kenapa gitu ya. Udah gitu lagi. Dan itu jarang terjadi gitu. Nggak pernah terjadi. Dan aku itu tipe orang yang cepat tidur biasanya. Iya, dan aku tuh ngelihat foto kita bertiga gitu loh. Masih mikir, kami udah bertemu udah 30 tahun lebih ya gitu-gitu. Jadi kayak sentimental gitu. Aduh, kok udah gini udah pengen nangis lagi gitu. Berhubungan sama Mbak Kiki kapan terakhir? Berkah itu loh. Ya ketawa itu berkah itu, iya, terakhir itu berkah, itu terakhir belas nggak pernah ini lagi. Nggak ketemu lagi. Tapi dia suka ngabarin gitu loh. Oke. Gitu kemarin. Masih telepon gitu ya? Masih. Kalau sama saya masih telepon. Masih telepon. Ya. Oke, dan untuk manis sangat di rumah kita punya tayangan yang Oke. Berarti sebelumnya sakit yang kita tahu cuma terakhir kanker paru-paru itu aja? Ya, betul. Nggak ada lagi dia cerita yang lain ya? Dia ada cerita, dia bilang sama saya, aku udah harus treatment lagi karena udah ke otak, dia bilang gitu. Dia bilang begitu tahun lalu ya, terus kemudian dia menjalankan radiasi, karena radiasi itu kan adiknya bilang hanya dilakukan boleh 1 kali dan 1 tahun. Jadi Desember tahun lalu itu udah radiasi. Nah, radiasi kedua tahun ini Desember ini harusnya. Gitu. Terus saya bilang, apa yang kamu rasakan, Ki? Aku
nggak ada rasa apa-apa. Aku fine-fine aja, aku pokoknya optimis. Aku nggak ada rasa pusing, nggak ada rasa lemes, enggak. Aku happy aja. Tadi aku baru bahas sama Ruben, rambutnya tetap banyak ya. Iya. Iya. Dia Dan memang nggak kelihatan orang sakit gitu loh. Nggak, sama Dan dia sekali. selalu nggak pernah ngeluh. Dia tetap cantik. Kak Uji sama Mbak Dia ini kan udah banyak banget cerita dan memori. Iya. Yang seru-seru, yang indah-indah gitu ya. Ini makin kesini kan makin berasa Ya. nggak ada beliau. Kalau aku sama dia tuh kan 11-12 ya gitu kan nah tuh Kiki tuh yang sifatnya tuh kan dewasa banget ya gitu. Kalau kita udah mulai aneh-aneh udah nah gitu selalu Kiki tuh yang nengahin gitu ya. Dan dari Kiki tuh apa ya, aku banyak belajar gitu loh, banyak belajar yang tau sendiri kan aku orangnya kan boros gitu ya. Dia suka bilang udah jangan boros-boros, beli tanah, beli rumah. Nah kok nggak gara-gara dia aku nggak punya rumah gitu loh. Itu yang Dia paling support. Kiki tuh hebat banget. Oke. Nah, berarti sempat menemani beliau untuk almarhumah untuk berjuang di saat lagi ada pengobatan nggak? Kiki tuh nggak pernah menceritakan penyakitnya gitu loh, nggak pernah ngeluh, nggak pernah, dan kita nggak pernah tahu dia sakit kankernya apa gitu. Dia terakhir bilang, aku udah sembuh Di. Waktu saya terakhir bilang, Ki gimana udah selesai? Udah, dan aku udah sembuh. Aduh thank God, aku bilang gitu. Ya udah kita nanti ketemuan, iya. Pokoknya akhir-akhirnya tuh dia pengen cantik, pengen keren, pengen pokoknya gitu. Dia paling seneng kalau diajak syuting gitu loh. Kita mau syuting yuk, nah, dia yang tentuin bajunya ini tuh dia selalu yang dia tentuin. Oke. Dia masih suka di dunia hiburan ya. Ya. Oke. Dan ini kan sudah pasti ya sebagai sahabat gitu udah ya merasa kehilangan itu pasti ya. Banget. Pasti gitu. Bahkan kemarin sampai ke pemakaman ikut mendampingi. Saya nggak Kita sempat. ke apa namanya? Kita Rumah duka. ke rumah duka. Ke rumah dukanya. Nah itu yang aku sedihin ya, maksudnya waktu kita ke sana tuh peti jenazahnya udah ditutup gitu. Aku padahal udah membayangkan aku terakhir kali, pokoknya aku nggak mau kehilangan momen untuk lihat terakhirnya gitu ya. Begitu kita datang pas baru ditutup gitu. Itu yang aku sedih banget gitu. Nggak bisa lihat. Karena Pas kita baru telat. ditutup itu? Iya, karena kan Oji ada show malamnya nyanyi. Saya kalau nggak sama dia, kayaknya saya nggak kuat takutnya. Jadi saya nunggu dia. Pas masuk udah pas selesai upacara penutupan. Itu yang paling Oke. Tutup malam tutup Iya. petinya ya. Karena tutup peti ya, betul. Oke. Aku ada artikel dulu, coba kita lihat ya artikelnya. Dia Permatasari kaget Kiki Fatmala meninggal. Ingat obrolan terakhir di telepon. Iya, betul. Emang obrolan apa sih Kak di telepon terakhir? Jadi sebulan yang lalu Kiki itu ngasih tahu bahwa suami-suami kita tuh ketemuan di restoran. Oh, dia bilang, Di, ini gimana sih suami-suami udah ketemu tapi kita nggak pernah ketemu gitu. Ya udah nanti kapan nih waktu itu. Di situ Kiki cerita mengenai ya, Di, aku harus treatment lagi loh ini gini gitu. Tapi nanti kamu kabarin aku ya minggu depan sebelum aku ke Bangkok atau apa, kamu kabarin aku. Saya lupa karena saya sibuk banget gitu loh. Saya kelupaan, terus saya lihat Kiki lagi di Bangkok. Saya pikir ya dia fine aja karena di Bangkok kan dia rame-rame temen-temennya gitu. Itu terakhir. Terus habis itu setelah telepon itu saya dapat callingan untuk jadi bintang tamu di Trans juga. Bertiga nih ceritanya. Saya yakin banget Kiki sama Oji bisa ya kan Ji? ya. Saya WA Kiki, Ki besok kamu pakai baju yang cerah, saya bilang, karena kita selalu bikin reels gitu, bikin joget-joget gitu. Terus dia nggak ada jawaban. Nah di situ saya kok aneh, biasanya dia cepat banget, kalau nggak dia tuh selalu voice note. Dia sukanya voice note. Jadi kenangan saya tuh suaranya dia tuh voice note semuanya. Dia nggak pernah mau ngechat. Dia katanya kalau nggak telepon dia, males di ngechat gitu kan. Terus habis itu dia nggak ada kabar lagi. Nah besoknya saya nanya, Ji besok ini ternyata dibatalin yang sama mereka, jadi akhirnya saya sendirian gitu karena Kiki nggak bisa. Ya udah itu terakhir di bulan Oktober akhir. Jadi 2 bulanan nggak ada, pokoknya lost aja gitu ya? Ya 1 bulan setengah deh. Oke. Tapi sempat ada firasat sendiri nggak sih? Maksudnya kalau kau jadi ada suasana yang nggak enak Ya, gitu ya? ya. Kalau Mbak Dia? Saya jujur aja kepikirannya gini, ini Kiki kok nggak kayak biasanya ngebales WA saya gitu loh. Tapi saya pikir karena dia memang lagi sibuk, tapi nggak pernah saya WA tuh nggak dibales, tapi itu nggak dibales, biasanya pakai voice note biasanya. Saya pikir Dia tuh yang selalu cepet tanggap gitu. Jadi kalau misalnya Kiki nggak balas langsung telepon aku gitu. Ji kok ini, Ji kok gitu ya gitu. Dia selalu yang saya agak curiga, makanya
Saya sering lihat IG-nya dia. Dia tuh saya selalu DM dia kalau saya lagi posting apa, selalu di ini apa. Ini kok dia kok lama ya gitu aja, saya mikirnya gitu. Tapi saya pikir memang Nggak kayak biasanya gitu. nggak kayak biasa. Saya udah mulai curiga sebenarnya, makanya saya sering liatin dia kok masih postingnya masih ini aja gitu. Biasanya dia tuh ada IG story gitu loh, ini kok nggak ada, sepi-sepi aja gitu. Terus akhirnya saya nelpon Sanjay. Oke. Sanjay membenarkan Kiki udah drop banget, pulang dari Bangkok. Sanjay MD. Sanjay MD itu kan sahabatnya Kiki. Ternyata Sanjay mengunjungi Kiki 4 hari sebelum Kiki meninggal. Tapi Kiki kondisinya udah lemah sekali, dia bilang udah lemah sekali. Dan adiknya juga bilang tidak menerima tamu siapapun gitu. Karena kan Kiki dirawat di rumah, tidak di rumah sakit sama sekali karena itu permintaan Kiki. Jadi habis pulang dari Bangkok dia langsung drop Kiki. Oke, tapi beliau sempat liburan sama teman-teman. Ya, betul. Sebenarnya gini, dia tuh udah sakit, cuman karena udah Keburu janji, jadi dia gak enakan sama gitu loh. temennya aja sebenarnya udah. Itu hanya gara-gara gak enakan aja tuh. Itu Kiki tuh sifatnya kayak gitu. Saking dia baiknya Iya, ya. baik banget. Ya, betul. Oke, aku ada artikel lagi mau kita tanyakan. Coba kita lihat ya artikelnya. Uji Saputra terpukul di hari ultahnya dapat kabar Kiki Fatmala meninggal. Kadonya kabar duka dari sahabat aku. Pas di hari ulang tahunnya Kak Uji. Pas di ulang tahun saya yang ke-61. Ya kan, udah gitu lagi herannya nih. Saya tuh kan kalau ulang tahun pasti euforia kan, wah seneng banget. Ini kok saya nggak tahu ya pikiran saya apa. Nggak ada berencana apapun. Nggak, saya tulis gitu di IG saya bikin untuk tidak mengucapkan ulang tahun buat saya, terima kasih. Gitu loh. Jadi nggak boleh ngucapin selamat ulang tahun. Enggak, pokoknya nggak tahu kenapa aku bikin statusnya seperti itu. Oke. Tidak Tapi terima kado. Pada saat itu belum Nggak, tahu ya. belum. Terima Dia kasih. nggak biasanya, dia biasanya Tuh, kan lihat suka tuh. keriaan nggak Tuh. jelas kan acara-acara. Baca dong, Wak. Dear teman-temanku semua, dimohon untuk tidak mengucapkan selamat ulang tahun kepada saya. Terima kasih atas pengertiannya. Nah. Salam sayang Ini selalu. nggak biasanya. Itu saya nggak tahu kenapa saya bikin kayak Dia biasanya kamu keriaan kan, kementelan nggak keluhan. gitu. Sebelum ke sesudah. Iya. Jadi ini Ini setelah ya sholat kayaknya subuh. ya, dan ini nggak pernah dilakukan ya. Nggak pernah. Itu. Dan itu saya sih masih ngeliatin foto kita bertiga aja gitu loh. Tapi saya nggak tahu persen tuh kok sedih. Waktu dulu pas kerja bareng itu berapa tahun nggak terpisahkan? Kita intens banget. Intens banget. Kita tuh maksudnya walaupun nggak kerja pun ya kita ketemu aja gitu loh. Dan yang saya heran waktu saya pertama kali telepon pagi-pagi, tumben dia angkat. Biasanya dia kan molor, Iya, dia biasa bangunnya aku biasa jam matiin 12 siang. HP gitu loh. Kalau pagi Tiba-tiba dia tuh. angkat. Ya. Aku bukan rahasia ya. Kamu bangunnya siang kan? Kan kamu tahajud gimana Iya. sih? Sama sholat subuh. Terus Tapi gini, kalau ngomongin tentang almarhumah nih ya, udah pasti banyak kenangan. Banyak banget. Yang pasti akan dirindukan dari beliau apa sih? Nasihatnya. Dia tuh memang apa ya, dia kan lebih muda dari aku 5 tahun gitu ya. Tapi memang karena dia dari kecil, bahkan dari remaja tuh dia udah tough hidupnya ya, udah punya, she has everything gitu loh. Maksudnya udah pinter cari duit apa segala macem. Jadi apa ya, dia menceritakan pengalamannya, jangan gini, begitu, beli tanah terus sama dia ngapain sih boros-boros beli tas gini, beli gitu suka. Jadi banyak nasihat dari Kiki itu yang kita rinduin gitu. Terus orangnya nyenengin aja gitu loh. Yang kok kita ya gitu tadi, misalnya kan dia ini kan suka konyol kadang-kadang gitu ya. Nah itu dia yang suka yang nengahin gitu. Jadi bertiga tuh udah paling klop banget gitu ya? Iya. Ada-ada aja gitu Iya, ya? Oke. Tapi Mbak Dia dan Kak Oji ini ungkap perasaan kehilangan di mana hari ini mungkin semua ya teman-teman atau penontonnya Brownies ini kepengen banyak tahu tentang almarhumah. Tapi kan kita udah mendengarnya langsung. betul. Oke. Kalau seandainya dikasih kesempatan untuk bisa mengungkapkan sesuatu nih sama beliau, nih apa yang ingin disampaikan? Atau mungkin yang belum pernah disampaikan oleh dari hati masih, ntar aja diobrolin. Ada nggak? Kalau Kami Satu-satu, berdua ini nyeselnya tuh gini ya. Kiki tuh suka, kapan dong ya waktu saat dia ini ya. Kapan dong kita jalan lagi, kapan? Oh ya nanti nanti tanggal segini. Dia juga kayak gitu, tapi nanti. Akhirnya kita nggak ketemu lagi. Kalau saya sih kalau ada kesempatan lagi buat Kiki, saya kepengen minta maaf sama Kiki. Aku minta maaf banget Ki, soalnya selama ini ya
sebenarnya tuh kita tuh ada kesempatan untuk ketemu gitu loh, tapi selalu saya pikir masih ada waktu besok gitu, selalu menunda-nunda karena emang saya juga sibuk banget. Saya sibuknya lebih ke urusan anak, keluarga gitu. Ya. Jadi ya saya menyesal banget ya ketemu Kiki. Ditunda-tunda. Karena aku juga sering ke daerah kan sekarang. Jadi ya itu tadi gitu. Ki, sorry lah Ki, nggak jadi ya Ki gitu. Oh ya udah nggak apa-apa, nanti next week. Ya gitu lagi gitu. Nah itu yang akhirnya Jadi kepikiran ya. iya. Gitu. Ya, kan sebenarnya kan menunda itu karena memang ya kayak Mbak Dia ini ada rumah tangga, anak, ini kan punya ceritanya berbeda. Kak Oji juga punya kesibukan yang berbeda kan sebenarnya. Dan Kiki juga sibuk karena kan suaminya banyak dapat tugas ke luar negeri dan Kiki selalu mendampingi suaminya terus. Jadi Kiki tuh sebelum ke Bangkok tuh dia ke LA. Habis dari LA ke Papua, habis dari Papua ke Bali, ke Surabaya gitu. Jadi nggak pernah ada waktu juga sih sebenarnya Kiki gitu. Oke. Jadi menyatukan bertiga ini sebenarnya susah ya. Oke. Kita istirahat dulu sebentar ya. Kita akan kembali lagi setelah yang satu ini tetap di Brownies Obrolan Manis.